Sindrom selanjutnya ada sindrom Jacob. Sindrom Jacob terjadi karena adanya trisomi pada kromosom seks Y, sehingga penulisan dari kariotipnya adalah 44A plus XYY. Kenapa kok bisa terjadi sindrom Jacob? Nah, sindrom Jacob terjadi karena ovum yang normal, perhatikan ovum yang normal berkromosom X dibuahi oleh spermatozoa hasil non-disjunction yang berkromosom YY. Tadi ingat ya, sperma dia membawa kromosom X dan kromosom Y. Apabila kromosom yang non-disjunction YY ini membuahi ovum, jadilah anaknya berkromosom XYY. Jadilah sindrom Jacob. Kebalikannya dari sindrom Klinefelter yang laki-laki membawa ciri perempuan, sindrom Jacob dia laki-laki dengan sifat yang benar-benar laki-laki, sehingga dia tubuhnya tinggi melebihi normal, cenderung agresif, antisosial dan kriminal, serta suka melawan hukum, namun dia tetap fertil atau bisa melanjutkan keturunannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke sindrom selanjutnya, ada sindrom triple X. Ini adalah salah satu contoh kasus pembunuhan berantai yang pelakunya menderita sindrom Jacob, yaitu the Puerto Strangler. Tapi di sini tidak bisa diklaim bahwa orang yang menderita sindrom Jacob selalu melakukan kejahatan pembunuhan berantai. Ini karena kelainan mutasi genetiknya kuat ya, seperti psikopatnya kuat, jadi dia bisa melakukan pembunuhan. Nah, di sini dia melakukan pembunuhan berantai. Hasil dari uji klinis dia menderita sindrom Jacob kuat. Nah, ini saya bacakan mengenai pelaku pembunuhan berantai. Manuel Delgado Villegas, seorang pria yang dikenal sebagai pembunuh berantai Spanyol alias El Europero. Semua aksi kejahatannya terbilang sadis lantaran ia aktif membunuh antara tahun 1964 sampai 1971 dan telah menelan korban sebanyak 48 orang yang tersebar di negara Spanyol, Italia, dan Prancis. Dari sekian banyak tindak pembunuhan yang dilakukan El Europero, pihak kepolisian Spanyol hanya mampu menyelidiki 22 kasus. Ketangkasan dalam hal siasat membunuh membuat Manuel sangat sulit untuk ditelisik. Bahkan di setiap pembunuhannya, pihak kepolisian setempat kerap kekurangan barang bukti untuk menjerat Manuel. Berdasar laporan kepolisian Spanyol, Manuel tidak pernah dibawa ke meja hijau. Ini dikarenakan dari hasil tes psikologis Manuel yang mengalami gangguan mental parah. Bahkan bisa dibilang ya psikopat akut ya. Ini tadi ya, seperti yang saya bilang bahwa seorang pembunuh berantai mengidap psikopat ya. Pasti mengidap psikopat dan juga sindrom Jacob. Tetapi orang menderita sindrom Jacob tidak selalu melakukan kejahatan pembunuhan atau kriminal tinggi. Tergantung mutasi genetiknya, psikopat atau sindrom Jacobnya tinggi atau lemah, rendah. Nah, sekarang saya teruskan. Sehingga pada tahun 1978 Pengadilan Tinggi Spanyol Audiencia Nasional memutuskan untuk menahan Manuel di rumah sakit jiwa Carabanchel, yakni tepat di pinggir kota Madrid. Namun jika melihat histori Manuel, sebenarnya ia berasal dari keluarga normal. Ia lahir di wilayah Seville, Spanyol pada tanggal 25 Januari 1943, putra dari Jose Delgado Martin. Tak hanya itu, catatan positif lainnya terungkap bahwa Manuel sempat bergabung sebagai tentara Spanyol pada tahun 1961 ya. Ini salah satu contoh kasus pembunuhan berantai. Di uji klinis ternyata dia mengidap sindrom Jacob. Ini nanti juga akan saya share apakah ada alat untuk menguji seseorang ini menderita sindrom Jacob
di luar interview wawancara ya. Sindrom Jacob atau psikopat akut ya. Di Amerika sudah diketemukan, nanti saya bacakan dan tunjukkan beritanya. Ini juga diberitakan di channel Liputan 6, salah satu channel yang terpercaya memberitakan berita-berita yang hangat. Nah, ini di judul artikel ini adalah ini dia lokasi tempat bersembunyinya otak jahat. Yang di sebelah kiri adalah foto dari profesor penemu lokasi di mana otak jahat itu berada di dalam kepala, dan yang di sebelah kanan, gambar sebelah kanan adalah hasil ronsennya. Dan saya bacakan. Ini seseorang ahli saraf di Jerman mengklaim menemukan lokasi otak tempat bersembunyinya kejahatan pembunuh, pemerkosa, dan perampok. Ilmuwan dari Bremen yang bernama Dr. Gerhard Roth menemukan area jahat terletak pada bagian depan otak di lobus pusat otak dan muncul pada sinar X sebagai massa yang gelap. Dr. Roth menemukan area itu ketika menyelidiki pelaku kekerasan yang dihukum selama bertahun-tahun untuk studi pemerintah Jerman. Para pelaku kriminal itu diperhatikan film berisi kebrutalan, tapi bagian otak diciptakan kasih sayang tetap tidak berubah. Yang muncul adalah massa gelap di bagian depan lobus pusat. Kami menunjukkan film pendek kepada orang-orang ini dan gelombang otak mereka diukur, ujar Dr. Roth seperti dikutip Daily Mail Rabu tanggal 6 Februari 2013. Setiap kali ada adegan brutal dan kurang bermoral tidak menunjukkan emosi di area otak itu, kita menciptakan kasih sayang dan duka. Itu tidak ada yang terjadi. Jadi ketika ini otaknya orang jahat ini, dia tidak memiliki otak kasih sayang dan duka. Jadi ketika ada adegan atau ada sesuatu yang menyedihkan di depan, itu mungkin ini film apa-apa diputar di depannya, dia tidak merasakan kasih sayang. Jadi saraf di otak itu tidak tergerak untuk menciptakan kasih sayang dan duka. Massa gelap di bagian otak depan selanjutnya muncul di semua scan orang dengan catatan kriminal melakukan kekerasan. Ketika Anda melihat scan otak penjahat kekerasan, selalu ada kekurangan parah di bagian depan di bawah otaknya. Ada kasus di mana seseorang melakukan kriminal sebagai akibat dari tumor cedera di daerah itu atau setelah operasi mengangkat tumor itu kembali normal, jelas Dr. Roth. Tapi ini jelas merupakan wilayah otak di mana kejahatan terbentuk dan tersembunyi. Jadi terbentuk tersembunyinya letaknya di otak tadi depan, di bawah otak di bagian depan, di kepala bagian depan. Dari penelitian tersebut, Dr. Roth mengatakan ada dua kejahatan yang sama. Ia juga membaginya dalam 3 kelompok untuk tujuan berburu kejahatan. Pertama, Dr. Roth mengklarifikasi sebagai sehat secara psikologis, yakni orang yang tumbuh dalam lingkungan yang oke untuk mencuri dan membunuh. Yang kedua, ini klasifikasi yang kedua, kejahatan mental yang terganggu dan melihat dunianya sebagai ancaman. Penglihatan yang salah, satu gerakan yang salah, ia bisa meledak menjadi pembunuh. Kelompok ketiga, psikopat murni, sebuah kelompok seperti Hitler dan Stalin, yang mengatakan tak semua monster yang lahir semakin diperburuk oleh lingkungan. Jenis orang ini masih bisa diarahkan ke jalan yang benar. Para ahli mendeteksi penurunan mental pada beberapa orang yang dimulai di TK, jadi taman kanak-kanak. Jadi ini mungkin prediksi saya juga, saya tambahi di bawah usia 7 tahun ya. Ini kalau penurunan mental terus ada jiwa-jiwa psikopat, jiwa-jiwa kriminal, dia akan pengaruh ketika usia dewasa. Ini adalah tugas masyarakat untuk memberikan dukungan luas terhadap anak-anak dan menjadi orang tua mereka sebelum mereka menjadi penjahat. Dr. Roth merupakan salah satu spesialis otak terkenal di Jerman. Ia juga berada di garis depan menyerukan reformasi hukuman pada beberapa tahun lalu ya. Ini tadi artikel mengenai di mana lokasi tempat bersembunyinya otak jahat. Ini
Yang foto ini ada 2 foto, yang sebelah kiri adalah Profesor Roth, penemu mengenai mengenai di mana tempat otak bersembunyinya otak jahat. Sepertinya beliau adalah ahli neurologis ya. Terus yang sebelah kanan, foto sebelah kanan adalah hasil scan ya, scan dari orang jahat dan orang baik ya. Tapi di sini orang jahat ya, penjahat yang sudah melakukan kriminal, sudah jelas melakukan kriminal itu, beliau teliti, deteksi, mereka di scan ya otaknya, dan ternyata sama, ada massa. Jadi kalau mohon maaf kalau saya sangkutkan ke mengenai salah satu keyakinan di salah satu kitab suci ya, yang turun di bumi ini, ada mengenai kuasa kegelapan ya, kuasa kegelapan. Tapi selama ini kuasa kegelapan identik dengan roh ya, roh atau arwah, atau bukan arwah, maaf, roh ya, roh jahat ya, seperti jin, setan, seperti ini. Tapi ternyata di sini yang gelap, masa yang gelap ini juga mengarah ke kriminal, hal jahat ya. Ada kemiripan dengan istilah kuasa kegelapan. Lalu nanti ada artikel lagi yang akan saya bacakan. Lalu artikel selanjutnya dari National Geographic Indonesia. Di judul artikel ini, cedera di otak picu perilaku kriminal. Jadi cedera di otak, yang tadi kan penyebabnya ada 3. Yang pertama dari tumor bisa, terus yang kedua dari gangguan mental, yang ketiga mengenai psikopat murni ya. Terus yang ini adalah menurut saya adalah alasan keempat ya, alasan keempat mengapa seseorang memiliki gangguan kriminal ya, jadi perilaku kriminal. Tapi di tadi yang di Kompas tadi hanya ada 3, mengenai cedera di otak tidak dibicarakan ya, menurut profesor yang tadi. Terus ini akan saya bacakan. Studi terbaru telah menemukan kaitan antara cedera di beberapa bagian di otak dengan tingkah laku kriminal. Kasus yang melibatkan perubahan kepribadian dan kriminalitas terkait cedera otak ini sudah menarik perhatian dunia penelitian beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, masih banyak spekulasi seputar peran cedera otak dalam memicu tindak kriminal. Para ilmuwan menggunakan teknik terbaru untuk melihat kaitan antara luka di otak dan juga bisa disebut lesi dengan diagram kabel otak manusia. Mereka mengaplikasikan teknik ini pada beberapa kasus terpilih di mana orang-orang melakukan tindak kriminal setelah mengalami cedera otak, meskipun cederanya hanya terjadi beberapa wilayah saja, tapi itu masih berada dalam jaringan otak yang sama. Kami menemukan fakta bahwa jaringan otak tersebut terlibat dalam pengambilan keputusan moral pada manusia. Jadi jaringan otak yang demikian mempengaruhi saraf-saraf, jadi mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan menentukan langkah orang itu, moralnya seperti apa, langkahnya seperti apa, pribadinya seperti apa. Mungkin ini yang menjadi alasan mengapa cedera otak pada lokasi tersebut membuat pasien bertindak kriminal. Studi yang dipublikasikan pada jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences ini awalnya didasarkan pada pencarian literatur ilmiah untuk kasus di mana cedera otak berkaitan dengan kejahatan. Secara total, para peneliti menemukan 17 kasus pasien melakukan tindak kriminal setelah cedera terjadi. Padahal mereka tidak pernah menunjukkan perilaku tersebut sebelumnya. Mereka juga menemukan 23 kasus lain di mana cedera otak memicu tindak kejahatan, namun ini belum pasti. Jadi tidak selalu orang cedera itu selalu melakukan kejahatan, tetapi kalau sampai cederanya di otak, di saraf itu, saya tidak tahu pastinya ya. Saya melihat hanya dari artikel ini dan artikel yang sebelumnya, pokoknya cedera atau gangguan saraf itu berada di otak yang menentukan keputusan pengambilan itu akhirnya mempengaruhi moral, itu bisa melakukan kejahatan. Tapi tidak selalu orang yang cedera otak terus kecelakaan seperti naik motor atau mobil, kecelakaan kendaraan lalu kebentur kepalanya lalu dia melakukan tindak kejahatan.
Profesor Hu William, seorang neuropsikolog di University of Exeter yang tidak terlibat dalam penelitian ini, mengatakan studi ini sangat menakjubkan dan penting karena menunjukkan bagaimana beberapa cedera otak berkontribusi pada kriminalitas bagi mereka yang sebelumnya tidak tertendensi melakukan kejahatan, paparnya. Lalu, namun Profesor William juga menekankan batasan pada jenis penelitian seperti ini. Poin kuncinya adalah mungkin berkontribusi, jadi membantu. Mungkin penelitian ini bisa membantu, tetapi tidak bisa memastikan ya, karena ini penelitian belum. Kalau yang 3 tadi kan penelitian klinis, kalau ini uji klinis, kalau ini meneliti objeknya. Poin kuncinya adalah memungkinkan kontribusi. Cedera otak tidak menjadi penyebab utama tindak kriminal. Studi spesifik ini tidak bisa langsung menerapkan sebab akibat. Menurut para peneliti, studi terkontrol dengan jumlah partisipan yang lebih banyak diperlukan untuk benar-benar menemukan kesimpulan terkait cedera otak dan kriminalitas. Dr. Derby mengaku meskipun bisa membantu ilmuwan untuk memahami bagaimana cedera otak berkontribusi pada perilaku kriminal, namun hasil penelitian ini masih terbatas. Karena ini meneliti objek, tidak meneliti secara medis klinis. Yang menekankan bahwa faktor genetis, lingkungan, dan sosial juga sangat krusial. Jadi pengaruh penting ya genetis ini. Cedera otak bukan satu-satunya alasan seseorang melakukan kejahatan. Menurut Dr. Derby, studinya ini bukan untuk menjawab pertanyaan, tapi membawa masalah ini ke permukaan. Nah, ini adalah artikel saya yang terakhir dari National Geographic, cedera di otak picu perilaku kriminal. Jadi ini tidak bisa dikatakan kepastian ya, Bapak. Kesimpulan dari artikel ini tidak bisa dipastikan bahwa orang mengalami kecelakaan, cedera otak itu banyak, entah kecelakaan, entah dipukul atau mengalami kekerasan fisik, itu akan melakukan perilaku kriminal, akan menjadi psikopat atau sosiopat juga. Tetapi bisa juga orang-orang yang melakukan kriminal itu tadi, berarti ada 4 ya. Kesimpulan dari ini ada 4 hal penyebabnya. Yang pertama neurologis, jadi sarafnya terganggu. Saraf terganggu itu bisa bukan saraf terganggu. Yang pertama itu karena tumor ya. Tumor itu juga bisa tumor otak. Terus yang kedua karena neurologis. Apa yang tadi saya lupa yang kedua tadi. Yang ketiga karena genetik. Genetik ini bukan turunan tapi memang ada kelainan dari genetiknya, yaitu yang disebut mutasi genetik, seperti terkena sindrom Jacob itu tadi. Sindrom Jacob yang kuat mempengaruhi psikis, makanya disebut psikopat gitu. Terus yang keempat karena cedera di otak. Tapi cedera di otak ini juga tidak bisa pasti selalu orang mengalami cedera langsung dia melakukan kejahatan, tidak bisa. Ini hanya yang keempat ini, alasan keempat ini penelitiannya bukan secara medis dan klinis, tetapi ya baru tindakan objek. Jadi penelitian objek ya. Dan yang keempat ini bisa membantu mengkontribusi ya. Jadi yang 3 tadi bisa dilihat dari klinis tadi, uji klinis itu tadi ronsen otak. Yang keempat ini uji psikis ya, kejiwaan itu, terus ditelusuri keberadaan orang tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Priasveni Kusumawati.